Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas A. Di sini, saya akan memaparkan materi terkait konsep pendidikan seumur hidup dalam pendidikan Islam, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian manusia. Dengan pendidikan juga dapat meninggikan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Pendidikan tidak hanya berlangsung hanya di sekolah saja, akan tetapi berlangsung secara berkelanjutan dari mulai adanya ruh sampai akhir hayat kita melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani semasa hidup kita. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 Ayat 1 menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Lalu dalam pasal 14 dijelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Untuk selanjutnya, sebelum saya membacakan ungkapan dalam bahasa Arab ini, saya akan membacakan salah satu hadis tentang pendidikan yang mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Hadisnya hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dan kewajiban mencari ilmu tidak hanya terbatas oleh jenis kelamin saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama memiliki tanggung jawab untuk mencari ilmu. Di sini ada kata fardu atau wajib, menegaskan bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya anjuran, akan tetapi keharusan. Kita sebagai umat muslim itu harus mencari ilmu, terutama yang berkaitan dengan agama atau kewajiban sehari-hari kita seperti sholat, puasa, akhlak, dan lain sebagainya, agar setiap umat muslim itu dapat menjalankan ibadahnya itu sesuai atau menjalankan hidupnya itu sesuai dengan syariat Islam atau dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ungkapan dari bahasa Arab, yaitu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dapat disimpulkan dari ungkapan ini bahwa konsep pendidikan seumur hidup adalah suatu rancangan pendidikan yang dimulai dari kita lahir atau dari mulai kita diberi ruh gitu sampai kita sebelum meninggal. Dan apabila kita cermati lebih dalam lagi dari ungkapan ini, menyatakan bahwa tiang pertama atau tiang awal pendidikan terjadi dalam lingkup keluarga. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan luar seperti lingkungan masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya, dia terlebih dulu dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, terutama kedua orang tuanya yang paling dekat dengan anak tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Faktor yang pertama ada majunya ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini memberikan atau membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Contohnya itu seperti inovasi dalam bidang komunikasi, transportasi, kesehatan, dan industri, sehingga membuat pekerjaan itu lebih cepat, efisien, dan produktif. Contohnya itu seperti internet.
sekarang sudah hampir semua orang, terutama Gen Z dan gen-gen yang muda ini, pasti semuanya menggunakan internet. Sehingga seperti berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan, dan lain sebagainya itu lebih cepat gitu, dan lebih efisien lagi. Contoh selanjutnya itu ada alat-alat medis yang lebih canggih, sehingga membantu tenaga medis untuk atau memudahkan tenaga medis dalam mendiagnosa penyakit apa yang dialami oleh pasiennya. Nah, lalu faktor yang kedua ada produk teknologi dalam dunia kerja. Ada produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan alat-alat kerja. Dalam dunia kerja modern seperti sekarang itu banyak sekali pekerjaan yang menggunakan alat berbasis teknologi, seperti contohnya kalau di kantor, komputer dan software, lalu ada mesin otomatis untuk di pabrik, alat berat digital di konstruksi, perangkat medis di rumah sakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari bagaimana cara mengoperasikan, merawat, bahkan memperbaiki alat-alat tersebut agar tidak tertinggal. Untuk faktor yang ketiga itu ada penggunaan alat kerja berbasis teknologi. Orang yang bekerja menggunakan alat-alat teknologi harus memiliki kemampuan atau keterampilan digital, seperti bagaimana cara mengoperasikan alatnya, dan alat, mesin, atau aplikasi modern gitu. Dan lalu kemampuan adaptasi, karena teknologi itu zaman sekarang itu cepat sekali berubah ya. Banyak sekali inovasi teknologi gitu, sehingga harus terus mempelajari bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara merawatnya, dan harus paham untuk keamanannya agar tidak membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain gitu. Lalu untuk faktor yang keempat ada perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi. Contohnya itu seperti cara berkomunikasi. Dari awalnya zaman dulu itu menggunakan surat, sekarang menggunakan handphone atau menggunakan aplikasi WhatsApp gitu ya, melalui chat. Lalu ada contoh selanjutnya adalah gaya hidup digital, seperti sekarang kan sudah banyak seperti online shop dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang malas untuk belanja keluar itu bisa belanja di rumah saja. Dan contoh selanjutnya ada perubahan budaya kerja, dari awalnya fisik menjadi data dan sistem. Lalu ada kesenjangan digital antara yang menguasai teknologi dan yang tidak menguasai teknologi. Lalu ada kecenderungan individualisme, karena orang lebih fokus menggunakan handphone daripada interaksi langsung dengan orang lain, interaksi langsung dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Sekarang kebanyakan orang itu lebih nyaman berkomunikasi melalui handphone saja. Untuk selanjutnya saya akan membahas tujuan dari konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama itu ada membantu setiap orang mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya sebaik mungkin. Lalu yang kedua ada memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan tahapan perkembangan hidupnya. Dan yang ketiga ada karena manusia terus berubah dan berkembang, maka belajar juga harus terus dilakukan sepanjang hidupnya. Karena sekarang kan dari zaman dulu sampai sekarang itu banyak sekali perubahan, sehingga manusia itu harus terus beradaptasi, harus terus mencari tahu, harus terus belajar gitu. Itu termasuk ke dalam konsep pendidikan seumur hidup. Untuk selanjutnya saya akan membahas fase-fase. Yang pertama ada periode prakonsepsi, yaitu adalah masa persiapan menuju kehidupan berkeluarga, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Yaitu kita prakonsepsi itu fase di mana kita mencari pasangan, mencari suami atau mencari istri gitu ya, yang tidak hanya memilih dari fisiknya saja, tapi memilih dari agamanya juga gitu. Dan harus saling mencintai dan seiman, wanita yang soleha, dan dari lingkungan yang baik,
dan sehat gitu. Begitu pula dalam memilih calon suami, kita harus memilih calon suami yang baik, yang soleh, yang lain sebagainya gitu. Yang kedua ada pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal itu adalah pendidikan yang dilakukan sebelum kelahiran anak, mulai dari pemilihan pasangan hidup, pernikahan, hingga masa kehamilan dan menumbuhkan sikap, perilaku dan kebiasaan baik agar anak yang lahir sehat jasmani dan rohani. Itu jadi kita saat terutama ibu gitu saat kita sedang mengandung itu kita harus tidak hanya saat mengandung sebenarnya dari kita menikah dari sebelum menikah kita sudah harus melakukan hal-hal yang baik agar anak kita juga memiliki sifat yang baik gitu dan memiliki dan saat lahir pun sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya ada pendidikan pasca-natal, adalah pendidikan setelah anak lahir yang dilakukan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Itu karena kan setiap fase anak itu memiliki tumbuh kembang yang berbeda-beda. Contohnya itu yang fase bayi 0 sampai 2 tahun perkembangan pendengaran paling menonjol. Jadi kita yang muslim itu orang tua itu memiliki kewajiban untuk seperti akikah, memberi nama, zakat fitrah, azan. Lalu fase yang kedua adalah fase kanak-kanak awal usia 1 sampai 6 tahun. Di usia 1 sampai 3 tahun itu kembangkan kecerdasan melalui makanan yang sehat dan komunikasi, seperti memberi makan makanan yang bergizi gitu ya, seimbang. 4 sehat 5 sempurna, dan kita juga selalu mengajak anak untuk berkomunikasi. Lalu di usia 3 sampai 6 tahun itu masa bermain dan belajar dasar. Jadi anak itu di usia segitu banyak memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak, sehingga kita harus mengajarkan kepada anak gitu. Lalu ada fase anak-anak yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Yaitu anak di usia segitu anak mulai sekolah, mulai menghafal dan dekat dengan ayahnya, lalu mulai mengenal rasa malu seperti terlihat auratnya gitu. Makanya untuk perempuan kita harus mengajarkan untuk menutup auratnya, seperti memakaikan hijab atau memakai baju-baju yang tertutup, tidak seksi gitu. Lalu ada fase remaja, yaitu masa pencarian jati diri dan nilai hidup. Remaja itu mulai memilih panutan dan membentuk cara pandangan hidupnya. Lalu selanjutnya ada fase dewasa. Dewasa itu terbagi ada 3. Yang pertama ada dewasa awal, yaitu masa pencarian kemantapan. Lalu ada dewasa madya usia 40 sampai 60 tahun, yaitu mulai menurunnya fisik dan mental. Lalu yang terakhir ada dewasa akhir usia 60 ke atas. Di usia seperti ini mulai masa kemunduran dan perbedaan individu. Untuk kesimpulannya, pendidikan seumur hidup adalah proses berkelanjutan sejak sebelum lahir hingga akhir hayat. Dalam Islam, pendidikan dimulai dari keluarga dan terus berlangsung seiring perkembangan manusia. Kemajuan teknologi dan perubahan sosial menuntut setiap individu untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dan mengembangkan diri di setiap tahap kehidupan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, baik itu dari perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.